Masih nyambung dengan segmen sebelumnya, jadi kita masih menggunakan for di sini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pencacahan mundur. Jadi tadi itu kan kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pencacahannya maju gitu ya, 1 sampai dengan 10. Bagaimana kalau kita mau mencacah mundur? Jadi dari 10, 9, 8, 6. Nah, kita lihat dulu di flowchart-nya ya. Jadi mirip. Jadi pertama ada inisialisasi dulu di sini. Lalu for I-nya yang pertama itu bukan H minimum, tapi justru H maksimumnya gitu ya. Jadi I-nya adalah si H maksimum. Jadi I-nya langsung 10 katakan. Nah, dia akan masuk ke sini gitu ya. Saya coret-coret aja lebih kelihatan. Dia akan masuk ke sini di mana selama I-nya itu lebih besar sama dengan H-min, dia akan ngulang aksi lalu I-nya itu bukan I+1 tapi I-1 gitu ya. Dan diulang lagi ke sini sampai dia lebih kecil daripada si H-min gitu ya. Jadi misalnya H maksimumnya 10, H minusnya 1 gitu ya. Begitu dia angkanya 0, dia akan false dan akhirnya programnya terminate ya. Jadi benar-benar bedanya cuma di sini dan di sini ya. Jadi instead of tadi kita balik sedikit ya. Kalau di sini H minus dulu sampai H maksimum, lalu ini I+1. Tapi kalau di yang tadi itu H maksimum dulu, lalu di sini H min, di sini ya I-1. Oke. Nah, pseudocode-nya hampir sama ya. Traversal juga, tapi Hmax sampai Hmin. Tadi kan Hmin sampai Hmax gitu ya. Lalu Python-nya itu juga mirip banget. Jadi, selama I itu dalam range H maksimum sampai dengan H-1, nah di sini yang ditambahin, koma, min 1 gitu ya. Jadi, titik 2 gitu kan, itu karena dianggap pokoknya kita tuh bukan +1 tapi -1 gitu. Lalu aksi. Selama H maksimum itu pokoknya apa namanya memenuhi ini gitu kan, pokoknya dia akan diulang -1 -1 -1 ini ya. Ini. Aksinya dilakukan apa? Terminate gitu ya. Ini sama juga tadi ya. Jadi I itu variabel pencacah sebenarnya bisa A, B, C, D, E, F, G apapun itu, cuman ya kebiasaan lagi-lagi ya. Kalau programmer tuh biasanya kalau for langsung I gitu ya. Nggak akan salah sih sebenarnya kalau misalnya kalian bikin program pakai for A, for B, kalau kalian agak-agak edgy atau gimana ya. Cuman ya agak lucu aja gitu karena ini lebih ke kebiasaan ya, bukan kayak wajib gitu pakai I enggak. Gitu. Lalu Hmax gitu ya, nanti nilai di awal itu justru di H maksimum ya. Di awal loop, nilai terakhirnya adalah H-min. Jadi H-min itu nilai I terakhir yang diproses. Dan nilai I yang terakhir untuk keluar dari loop itu adalah H-1. Jadi yang tadi itu ya, begitu H-1, dia itu udah nggak akan diproses lagi, dia akan keluar. Dan -1 ini pokoknya setiap berulang, dia akan di decrement. Jadi bukan increment tadi ya. Kita bedain ya di sini ya. Saya coba, bisa nggak ya dihapus semua? Bisa, oke. Jadi ini kita tulis -1 kalau saat dia itu mencacahnya mundur dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Coba kita lihat kalau misalnya yang tadi cacah maju. Nah, ternyata tidak ada itu karena memang apa ya namanya default-nya gitu ya. Saat kita bilang for itu tuh pasti dia akan cacah maju. Kecuali kita kasih informasi gitu ya bahwa cacahnya itu tuh mundur -1. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi itu adalah penjelasan terkait menggunakan pengulangan jenis for, tapi digunakan dengan cacah mundur, bukan cacah maju. Kira-kira seperti itu.